Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Allah SWT membani seorang wanita agar seorang wanita, seorang istri menunaikan hak-hak yang Allah bebankan kepadanya untuk berbuat baik, menunaikan kewajiban-kewajiban kepada suaminya. Kita membaca hadis tentang hal ini yang diriwayatkan sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, qadima Mu'ad al-Yaman aw qala Syam. Mu'ad pernah mendatangi negeri Yaman atau negeri Syam. Wa ra'a an-nasara tasjudu li batariqatiha wa sakifatiha. Maka dia melihat orang-orang Nasara bersujud kepada para uskupnya, para pendetanya. Farawwa fi nafsihi anna Rasulullah SAW ahakku an yu'allam. Maka dia berkata dalam dirinya bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang berhak untuk diagungkan, paling berhak. Manusia yang paling berhak diagungkan adalah Rasulullah SAW. Lamma qadim, tatkala dia datang kembali ke kota Madinah, qala ya Rasulullah, ra'aitu an-nasara tasjudu li batariqatiha wa sakifatiha. Wahai Rasulullah, aku melihat orang-orang Nasara, mereka bersujud kepada para pendeta dan para uskupnya, para pemuka-pemuka mereka. Fa rawatu fi nafsi, maka terbesit dalam hatiku, annaka ahakku an tu'adzam, engkau adalah manusia yang paling berat untuk diagungkan. Waqal, maka Rasulullah SAW menjawab, lau kuntu amru ahadan an yasjuda li ahadin. Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, la amartul mar'ah, aku pasti akan memerintahkan wanita antas juda untuk bersujud li zaujiha kepada suaminya, wala tu'addil mar'ah, dan seorang wanita, seorang istri tidaklah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala alaiha, yang dibebankan kepadanya, kullahu, seluruhnya, hatta tuaddiya, hingga dia menunaikan hak suaminya, zaujiha alaiha, yang dibebankan kepadanya, kullahu, semuanya, hatta law salaha nafsaha, hingga seandainya suaminya mengajak dia, memanggil dia, wahya ala dhahri katabin la'atathu iya, pastilah akan mendatanginya. Tatkala wanita itu berada di atas punggung kendaraan kuda atau kendaraan, suaminya memanggil, maka dia hendaknya mendatanginya. Kita membaca penjelasan hadis ini. Syaddada al-Islam fi amri tauhid wa ikhlasi al-ibadati lillahi ta'ala. Agama Islam menegaskan, menetapkan bahwasanya kita hendaknya mentauhidkan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya manusia mentauhidkan dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakadzalika syaddada ala ta'atil mar'a li zawjiha. Demikian juga agama Islam menegaskan, menetapkan hendaknya seorang wanita taat kepada suaminya. Wala tu'addil mar'a haqqallah azza wa jalla 'alaiha kullahu, dan seorang wanita tidak menunaikan hak Allah yang Allah bebankan kepadanya, hak Allah seluruhnya, hatta tu'addiya haqqa zawjiha 'alaiha kullahu, hingga dia menunaikan hak suaminya yang dibebankan kepadanya seluruhnya. Kama yubayyinu hadzal hadis, bagaimana hadis ini menjelaskan hal ini. Wa fihi, dalam hadis ini, yaqulu Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata dalam hadis ini, qadima Mu'ad al-Yaman aw qala Syam. Dia pernah mendatangi, atau Mu'ad pernah datang ke negeri Yaman atau negeri Syam. Wara'a an-Nasara, dia melihat orang-orang Nasara, tasjudu li batariqatiha wa sakifatiha wa hiya maratib li qasabisati al-kanisa. Dia melihat, Mu'ad bin Jabal melihat orang-orang Nasara bersujud kepada para pemuka, para uskup, pendeta-pendetanya. Fa rawa fi nafsihi anna Rasulullah SAW ahakku an yu'adzam. Maka terbesit dalam hatinya bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling berhak untuk diagungkan. Ka'annahu ra'a anna Nabi SAW aula an yasjuda lahun nas. Dia melihat manusia hendaknya bersujud kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling utama untuk diagungkan.
li'annahu a'dham minal batariqah wal asakifah. Rasulullah SAW lebih agung daripada para pendeta, para pemuka-pemuka agama Nasara. Falamma qadima raja'a Mu'ad ila Madinah. Tatkala Mu'ad kembali kota Madinah, qala ya Rasulullah. Dia menemui Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ra'aitu an-nasara. Aku melihat Nasara tasjudu, mereka bersujud li batariqatiha wa sakifatiha. Mereka bersujud kepada para pendeta, para uskup-uskup mereka. Fara'tu bi nafsi annaka haqqu an tu'adham, maka aku berkata dalam hatiku, engkau adalah manusia yang paling berhak diagungkan, dan manusia bersujud kepadamu, fayasjud laka an-nas. Fanahu an-Nabi SAW anis sujud di ghairillah. Maka Nabi SAW melarang untuk bersujud kepada selain Allah SWT. Kama fi riwayat Ibnu Majah, sebenarnya dalam hadis yang diberikan oleh Ibnu Majah, li'annahu la yahiqqu li ahadin an yasjuda li ghairillahi azza wa jal, sawa'un kana li ta'dhim am li taqdir. Karena tidak berhak untuk seseorang dia bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu dia mengagungkan atau memuliakan. Tidak boleh bersujud kepada selain Allah. Wadlan ala an yakuna lita'abud, apalagi sujudnya itu adalah untuk beribadah, maka dilarang. Thumma qala, lalu Rasulullah bersabda, "Lau kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin." yakni lau kana sujud jaizan. Lalu Rasul menyatakan, seandainya sujud kepada manusia itu diperbolehkan, fi haqqil ibad baina ba'dihim al-ba'd. Ya, manusia sujud kepada manusia yang lainnya boleh. Seandainya sujudnya manusia kepada manusia yang lain boleh. La amartul mar'ah, pastilah aku akan perintahkan wanita an tasjuda li zawjiha, untuk bersujud kepada suaminya. Wala kana huwal aula bisujudi zaujatihi lahu, dan suaminya adalah manusia yang paling utama untuk disujudi oleh istrinya. Seandainya sujud itu boleh, manusia kepada manusia boleh bersujud, namun tidak diperbolehkan. Kenapa? Seandainya boleh, Rasulullah memerintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. 5 lizau, karena suami itu mempunyai keutamaan min fadl wa qiwamah tujibu tilka ta'a yu'tihi tilka al-awwaliyah. Karena suami wajib untuk ditaati, mempunyai keutamaan. Walikathrati huquqihi 'alaiha, karena banyaknya hak-hak suami yang hendaknya wanita itu menunaikannya. Wa ajziha 'anil qiyam bi syukrihi, dan lemahnya wanita, karena lemahnya istri dari mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan dalam pernikahannya dengan suaminya. Fabihada, maka dalam hal ini ghayatul mubalaghah diwujubi ta'atil mar'ah li zawjiha, menunjukkan wajibnya taat seorang istri kepada suaminya, karena besarnya hak suami yang hendaknya ditunaikan oleh istri. Wala tu'addil mar'ah, dan seorang wanita tidaklah dia menunaikan hak Allah azza wa jalla 'alaiha, yang Allah bebankan kepadanya, kullahu, hak Allah, seluruh hak Allah yang Allah bebankan kepadanya, dia tidak akan menunaikan hak Allah yang Allah bebankan kepadanya, hatta tu'addiya, hingga dia menunaikan hak zaujiha 'alaiha kullahu, sampai dia menunaikan seluruh hak-hak suami yang dibebankan kepadanya. Fa qarana an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqa zauj ala zaujah bihaqqillah. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini hak Allah dengan hak mar'ah, ya, hak suami yang hendaknya ditunaikan oleh wanita, itu seperti az-zaujah bihaqqillah, yaitu hak-hak Allah yang Allah bebankan kepada seorang wanita, seorang perempuan. Itu Rasulullah mengiringi dalam hadis ini. Fa idza kafaratil mar'ah haqqa zawjiha, sehingga wanita itu mengkufuri hak yang dibebankan kepadanya, dia hendaknya menunaikan hak itu kepada suaminya, kewajiban-kewajiban yang hendaknya dia tunaikan kepada suaminya, dia mengingkarinya. Waqad balagha min haqqihi 'alaiha adhil ghayah, maka waqad balagha min haqqihi 'alaiha hadil ghayah, kana dzalika dalilan ala tahawuniha bihaqqillah. Menunjukkan tatkala seorang wanita
tidak menunaikan hak-hak yang dibebankan kepadanya untuk berbuat baik kepada suaminya, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kepada suaminya. Dia mengingkari, dia kufur nikmat. Maka ini menunjukkan dia tahawun, meremehkan, meninggalkan hak Allah Subhanahu wa taala. Hatta law sa'alaha nafsaha lil jima, hingga atau gambaran hendaknya hak kewajiban yang ditunaikan seorang perempuan itu, misalnya seorang suami memintanya untuk jima, berhubungan badan. Wa hiya ala dhahri qatab. Wal qatab lil jamal kal ikaf kal bar wa kal barda'ah lil himar. Yaitu dia berada di atas kendaraannya. Dan kalau itu istri berada di atas kendaraannya. Lalu suaminya memanggil dia. Maka a'tadhu iya, hendaknya dia mendatangi suaminya. Wa manahu al-hathu ala mutawa'ati azwajihinna. Itu maknanya adalah hendaknya dia, wanita, istri, mentaati suami-suaminya. Wa annahunna la yanbaghi lahunna al-imtina' fi hadil halah. Tidak boleh dia tidak mendatanginya. Bagaimana ghairiha? Maka bagaimana dengan keadaan selainnya? Tatkala dia berada dalam rumahnya, dia dipanggil, maka tentunya lebih wajib bagi dia untuk mendatangi suaminya, tidak menyia-nyiakannya. Pakai babi ghairiha. Ambil hadis, dalam hadis ini an-nahyu anis sujud li ghairillah, larangan bersujud kepada selain Allah. Wabihi, dan dalam hadis ini adalah bayanun, penjelasan li'adhami haqqiz zauj, besarnya hak suami ala zaujihati, yang hendaknya ditunaikan, dilakukan, dipenuhi oleh istrinya. Saudaraku, sujud kepada selain Allah dilarang. Dan hendaknya seorang wanita, seorang istri menunaikan hak-hak yang dibebankan kepadanya oleh suaminya. Karena hak suami sangat besar. Semoga bermanfaat.